Maka sikap semacam itu menjadi modal besar nih buat peningkatan keberuntungan Anda yang para pemirsa sekalian ya, sahabat Sonora dimanapun Anda berada, terutama Anda yang bersio anjing. Oh, jangan berkecil hati dulu, ya. Masa setiap tahun Anda ciong? Enggak lah, tahun ini Anda enggak ciong juga kan, ya. Tahun lalu Anda ciong, itu pun ciongnya kecil loh ya. Jadi yang perlu Anda waspadai ketika ciong kecil justru adalah kerikil-kerikil, ya. Jangan sampai yang tidak kelihatan itu kemudian menghambat langkah dan menggoyahkan keseimbangan kita. Nah kalau itu terjadi ya kita tumbang lah ya. Nah tetapi kalau kiat sukses yang telah disampaikan pada tahun lalu baik pada video maupun pada buku Anda seksamai dan jadikan pedoman untuk menstabilkan keberuntungan atau sedikit meningkatkannya, nggak susah-susah amat kok ya. Apalagi kalau di tahun yang berpredikat tekad bulat, enyakan arah, gilangkan peluang tersebut. Anda nggak pernah melakukan penyindiran yang pada siapapun dengan kritikan-kritikan yang pedas misalnya, ya. Dan juga Anda lebih fokus pada pekerjaan dan tidak mengurusi hal-hal yang tidak berkepatutan, apalagi yang tidak berkorelasi dengan kepentingan Anda sendiri gitu ya. Dan segala sesuatunya Anda punya batasan. Ya, di mana yang boleh dan yang tidak boleh Anda pegang dengan teguh. Anda aman kok, ya. Dan kalau kreativitas, inovasi Anda kemudian Anda arahkan untuk kepentingan di tahun macan air ini, ya, dengan sikap yang Anda mulai lakukan pada tahun kerbau lalu dengan cara membumi dan juga tanpa ulah yang aneh-aneh, maka sikap semacam itu menjadi modal besar nih buat peningkatan keberuntungan Anda yang luar biasa signifikan. Jadi dari bawah Anda bisa mencuat ke atas. Wah, luar biasa nih peningkatan. Anda harus siap-siap. Kita mau bahas nih, ya. Memang tahun macan air Imlek 2573 ya berentang waktu mulai 1 Februari 2022 sampai dengan 21 Januari 2023 dan berpredikat tegas berambisi. Anda harus tegas, Anda harus punya ambisi. Itulah yang melambungkan aksi dan hoki. Tegas berambisi, lambungkan aksi dan hoki. Oh iya, tentu saja saya sudah menyiapkan kalimat atau kiat suksesnya. Kita seksamai, kita bahas bersama. Tekad. Ya, jadi kembali kepada slogan tahun lalu, tekad. Tekad bulat ya. Tekad adalah slogan yang pantas terjunjung setiap saat. Ya. Jadi tekad yang Anda mulai bulatkan pada tahun lalu sekarang harus dijunjung setiap saat. Kenapa sih? Karena kita penting untuk mengedepankan keinginan kita, ya, agar misalnya Anda di tahun lalu merasa sudah terkalahkan, ya, ini nggak boleh nih, ya, harus kita bertekad, jangan merasa terkalahkan. Kenapa? Kalau Anda merasa terkalahkan, jangan-jangan sebentar lagi Anda benar-benar kalah gitu. Nggak boleh itu. Ya, ingat, merasa kalah harus dibuang. Pantangan tuh, ya. Padahal dengan tekad itu, ya, kita harus masif betul, ya, dan bersikap tegas, harus kita jadikan moto perjuangan kita kok. Ya. Jadi kalau udah merasa kalah, bagaimana kita menjadikan itu sebagai moto perjuangan? Nggak bisa toh. Ya, nah untuk hal semacam itu, suara-suara sumbang, ya, apalagi yang bersifat skeptis, ya, pesimis, ya, harus kita jauhi.
teman-teman semacam itu. Itu sih bukan teman, yang ngerusak. Ya, kita jauhi dulu deh, walaupun untuk sementara. Ya, berteman sih boleh, tapi jangan sampai pemikiran dia yang jelek tadi mengkontaminasi benak kita nih. Benak kita harus bersih dari hal-hal yang semacam itu tuh, yang jelek-jelek tuh, ya. Ingat itu. Karenanya, buang pesimistis, dayakan akal sehat. Buang pesimistis, dayakan akal sehat. Jadi kalau pesimis tuh nggak sehat lagi. Sikap pesimistis memang harus diubah menjadi optimis, ya. Untuk itu Anda nggak perlu khawatir deh, ya. Dan tetapi juga jangan bukan aja tidak khawatir kemudian Anda menjadi seorang yang angkuh, ya. Itu kebablasan namanya. Kecenderungan Anda bersikap narsis memang kecil. Nah, kendati begitu, juragan sekaliannya, sikap-sikap Anda yang baperan harus Anda waspadai, ya. Anda di tahun ini bisa baperan banget dah, nggak tahu sebabnya apa, bisa-bisa timbul sepanjang itu tuh, ya. Nah, agar perasaan yang aneh-aneh bisa kita kemudian jauhkan. Jangan dia masuk ke dalam otak kita. Makanya tadi saya katakan, teman-teman yang bersifat skeptis, pesimis, yang jelek-jelek jauhkan. Sebab apa? Tanpa mereka aja kita udah mulai terganggu gitu ya. Apalagi ada mereka. Ini kita harus jaga ya. Nah, kalau kita bisa membuang segala macam itu, maka timbul satu keyakinan yang menjadi daya dorong bagi kita untuk memuncakkan keberuntungan kita, ya. Nah, tekad slogan yang pantas terjunjung setiap saat. Karenanya buang pesimistis, dayakan akal sehat. Menoleh ke belakang, akal, jangan giringkan sesat. Nah, kita nggak perlu lagi peduli sama yang udah lalu deh, ya. Jangan pernah menjadikan kegagalan yang lalu-lalu sebagai momok. Ke belakang, hanya penting buat introspeksi aja, agar kemarin-kemarin bikin keliru apa, bisa cepat-cepat kita perbaiki ya, untuk kepentingan jangka panjang. Ya. Hindari trauma, prinsip dan ambisi perlu penguat. Nah, trauma, kegagalan masa lalu, apalagi yang udah bertahun-tahun lalu nih, jangan kemudian dipikirkan terus. Ini saatnya buat kita buang tuh, kita tuntaskan tuh semua trauma. Sebab ini menjadi gangguan kalau kita masih mengingatnya terus gitu ya. Nah, jadi hindari trauma, prinsip dan ambisi perlu penguat. Tanpa trauma kita akan jauh lebih kuat. Ini penting ya, agar tidak menghambat proses penguatan semangat dan ambisi kita, supaya kita mampu mengejar prospek yang kini jauh terbuka lapang, ya. Maka kalimatnya pada kata kiat sukses tadi, hindari trauma, prinsip dan ambisi perlu penguat. Niscaya gemilang keberuntungan mudah Anda dapatkan. Apalagi kalau jumlah keberuntungan Anda, ya hitung ya, keberuntungan Anda berapa berdasarkan data kelahiran Anda, usia sio, tanggal bulan kelahiran dan jam kelahiran. Kalau keberuntungan itu nilainya di atas 5, sikat terus, keberuntungan Anda akan luar biasa juragan. Sukses selalu. Pemirsa sekaliannya, terutama Anda yang senantiasa setia mengikuti acara Feng Shui bersama saya, Kang Hong Kian, pada setiap Jumat malam mulai jam 19, atau juga yang mengikuti acara Feng Shui bersama putra saya Kang Sifat pada Instagram setiap Senin petang mulai jam 16. Kami, saya, Kang Sifat, juga staf di Radio Sonora FM, juga direksi Sonora FM, tentunya berharap agar tahun kerbau yang lalu Anda berkesuksesan sesuai dengan harapan Anda. Namun apabila tidak, kami pun berharap Anda tidak pesimis, tetapi tetap menyeksamai apa saja yang tadi telah saya sampaikan pada video mengenai sio Anda. Mudah-mudahan itu bermanfaat dan dapat mengubah dan meningkatkan keberuntungan Anda lebih lanjut.
Namun demikian, perlu Anda pahami juga kan, bahwa buku dan kalender Imlek 2573 tentu saja berisi tinjauan yang jauh lebih lengkap daripada apa yang telah saya sampaikan tadi. Pada buku misalnya, Anda selain memperoleh kiat sukses yang jauh lebih terinci berdasarkan usia sio Anda pun dapat menemukan kiat bagaimana menata feng shui yang jauh lebih baik agar kelancaran aktivitas Anda dapat diwujudkan lebih baik dan lebih baik lagi. Sedangkan pada kalender Imlek 2573, tentu saja Anda dapat memahami kapan saat yang baik untuk Anda melakukan awal segala sesuatu yang penting, ya, baik berdasarkan tanggal maupun bulannya, dan juga memahami bagaimana Anda seharusnya menghindari saat-saat yang tidak berkeselarasan. Nah, di samping itu semua juga kan, baik pada buku maupun pada kalendernya, Anda dapat menghitung berapakah jumlah nilai keberuntungan Anda di tahun ini. Ini jauh lebih penting daripada yang lainnya lah, ya, yang telah saya sampaikan tadi. Bahkan, nah, dengan memahami berapa jumlah nilai keberuntungan Anda tahu pasti, ya, seberapa perencanaan Anda harus Anda lakukan agar kesuksesan Anda tidak kepalang tanggung, melainkan mudah Anda maksimalkan. Karena kami semua, saya Kang Hongkian, putra saya Kang Singfat, Radio Sonora, staf dan direksi, semuanya berharap Anda lebih sukses dan lebih sukses lagi pada setiap tahunnya. Sukses selalu.